keutamaan selalu husnuzon kepada Allah. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, apakah itu husnuzon? Husnuzon adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kunci ketenangan hati. Sifat ini meyakinkan kita bahwa setiap takdir, ujian, dan ketetapan pasti mengandung hikmah bagi hambanya. Meski akal manusia belum mampu memahaminya saat ini. Marilah kita simak bersama-sama. Ustadz Yunus akan menjelaskannya lebih lanjut. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, termasuk nikmatnya Allah masih memberikan kesehatan kita pada hari ini. Kesehatan adalah nikmat kedua setelah iman. Adapun salawat dan salam kita sanjungkan kepada panutan kita, junjunan kita, idola kita, kepada orang yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada anak, suami, istri, bahkan diri sendiri, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema yang akan kita bahas pada kajian pagi hari ini membahas tentang al-hikmah wal fadilah, hikmah dan keutamaan dari husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dalam hidup ini, kita wajib percaya, meyakini apapun takdir dan keputusan Allah itu pasti baik. Ada suatu hadis qudsi, Bu. Ibu tahu gak hadis qudsi? Bu, hadis qudsi itu firman Allah yang mengucapkannya Rasulullah. Kalau Al-Quran, firman Allah yang mengucapkannya Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Ini ada hadis qudsi, firman Allah yang mengucapkannya Rasulullah. Bunyinya begini, Allah berfirman, ana inda donni abdibi. Aku ini bersama sangkaan hambaku kepadaku. Wa in zanna bi khairan falahu. Kalau hambaku berbaik sangka kepadaku, falahu, dia dapat kebaikan. Wa in zanna syarran falahu. Kalau hambaku berburuk sangka kepadaku, dia dapat keburukan. Maknanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis qudsi ini, kalau kita dalam menjalani hidup ini setiap saat, ya setiap detik selalu husnudzon kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus husnudzon kepada Allah? Ada 3 alasan ya Bu, dan saya pakai ayat ini. Ada 3 alasan kenapa kita harus husnudzon. Ya, yang pertama, kita harus husnudzon kepada Allah setiap saat, setiap detik. Apapun yang Allah takdirkan itu pasti baik, karena ini perintah Allah. Perintah Allah ada dalam surat 94 ayat ke-8. Ibu sudah hafal surat As-Sarhi, As-Sarah, Alam Nasrah ya Bu. Ya, di mana di ujung dari surat As-Sarhi Allah menegaskan kepada kita, wa ila rabbika farghab. Kepada Rabb kalianlah
kalian harus selalu berharap akan rahmatnya. Maksudnya kepada Rob kalianlah setiap saat, setiap detik kita harus meyakini apapun takdir dan keputusan Allah itu pasti baik. Makanya Bu, di profil WA saya sudah 6 tahun di profil WA saya itu saya gak pernah naruh foto. Di profil WA saya itu kalau Ibu buka WA dari saya ada kalimat yang bunyinya begini. Kalimatnya begini, takdir Allah selalu indah. Kenapa saya mengatakan takdir Allah selalu indah? Karena Rasulullah bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Sayangnya Allah kepada kita itu melebihi seorang ibu kepada anak. Tidak mungkin seorang ibu menetapkan suatu keputusan untuk keburukan bagi anaknya. Maksudnya, logikanya apalagi Allah. Ya, jadi husnudzon kepada Allah itu perintahnya wajib. Dan kita dilarang suudzon kepada Allah, ayatnya surat Yusuf surat 12 ayat ke-87. Jadi kita dilarang suudzon kepada Allah. Dalam surat Yusuf surat 12 ayat 87 ya, Allah menegaskan wala ta'asu min rauhillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah, jangan suudzon. Innahu sesungguhnya la ya'asu min rauhillah, tidak ada orang yang suka putus asa dari rahmat Allah, yaitu suudzon, illa kaumul kafirun, melainkan orang kafir. Jadi saking enggak sukanya Allah kepada orang yang selalu suudzon dengan takdir Allah, disebut mereka orang kafir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa kita harus selalu husnudzon kepada Allah? Karena sifat orang beriman itu suka meninggalkan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Dalilnya surat 23 Al-Mu'minun ayat ketiga. Di surat 23 Al-Mu'minun ayat ketiga, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Itu ayatnya. Sifat orang yang beriman, ya, yang beruntung itu mereka suka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekarang saya tanya ke ibu, ada gak manfaatnya suudzon kepada Allah? Ada gak manfaatnya? Gak ada, bahkan dosa. Nah, karena suudzon gak ada manfaatnya, harus kita tinggalkan. Kenapa ibu-ibu? Kadang-kadang kita suka suudzon ya Bu, kita gak memungkiri ya Bu. Kadang-kadang kalau iman kita sedang lemah, kita suka suudzon kepada Allah. Ibu tahu gak penyebabnya Bu? Bu, tahu gak penyebabnya? Oh, belum dikasih tahu. Penyebabnya setan Bu. Setanlah yang suka membuat kita suka suudzon dengan takdir Allah. Apa ayatnya? Al-Imran 175. Di surat Al-Imran ayat 175, salah satu cara setan menyesatkan kita, salah satu cara setan menarik kita menjadi pengikutnya, setan suka nakut-nakutin. Setan suka mengintimidasi mental kita agar kita suudzon kepada Allah. Itu di surat Al-Imran ayat 175. Allah berfirman, innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah setan yang suka nakut-nakutin manusia. Setan suka membisikkan, ini kayaknya masalahnya berat deh, kayaknya gak ada jalan keluar. Setan suka membisikkan,
bahwa kesabaran saya terbatas. Setan suka membisikkan, kamu gak kuat deh menghadapi masalah ini. Itu semua bisikan setan. Karena di sisi lain Allah menyuruh kita dalam surat 94 ayat 5 dan 6, masih surat Al-Nasrah ya Bu, kita ibu-ibu sudah hafal ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ibu dan saya sekarang sedang menghadapi kesulitan, orang beriman harus yakin pasti ada jalan keluar. Bahkan dalam surah As-Sarah ini diulang-ulang dalam 2 ayat, maknanya penekanan. Kita harus yakin ibu-ibu, kalau ibu dan saya hari ini sedang punya masalah, pasti ada jalan keluar. Jangan ragu. Betul Bu? Saya nanya ke ibu nih, siapa di antara ibu-ibu yang pagi ini gak punya masalah? Bu, ibu gak jawab aja saya tahu jawabannya. Karena raut muka ibu dari kanan sampai kiri kayaknya muka bermasalah ya. Apalagi muka saya ya Bu. Justru kalau saya tanya, Bu, siapa di antara ibu-ibu yang gak punya masalah hari ini? Tiba-tiba ada ibu berdiri, Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah sebulan gak punya masalah. Berarti ibu itu sudah sebulan hilang ingatannya. Semua orang punya masalah. Orang beriman kalau punya masalah harus optimis. Pasti ada jalan keluar. Itu alasan kedua. Alasan ketiga ibu-ibu, kenapa kita harus selalu husnudzon kepada Allah? Jangan menyerah kalau punya masalah, harus yakin ada jalan keluarnya. Karena karakter atau sifat itu adalah sifat orang beriman. Karakter dan sifat orang beriman yang wajib dimiliki setiap saat, harus selalu husnudzon. Ayatnya surat Yunus, ibu bilang surat gue pelanga pelongo. Surat Yunus maksudnya surat aing ya Bu. Jadi di surat Yunus surat ke-10 ayat 62 63 Allah berfirman kepada kita, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut dalam menghadapi masalah, walahum yahjanun, dan mereka tidak suka bersedih hati. Siapa orang yang punya karakter seperti itu? Allah menjelaskan di ayat 63-nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karakter tidak rasa takut menghadapi masalah, karakter tidak suka bersedih hati alias optimis, mereka itu orang beriman dan bertakwa. Maknanya orang beriman harus selalu husnudzon. Kalau ada orang beriman suka suudzon, itu tanda kerusakan iman. Jadi salah satu tanda kerusakan akidah dan keimanan kita ketika kita selalu suudzon kepada Allah. Betul Bu? Betul gak? Kalau nggak betul saya pulang. Baru aja ceramah mau pulang ya Bu. Ibu mau dengar cerita gak? Jadi ketika Rasulullah sedang di Masjid Nabawi, ada wanita berkulit hitam turunan Afrika datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya terkena musibah, saya terkena penyakit epilepsi, ayan ya Bu, tolong doakan saya agar saya sembuh. Dalam menjawab permintaan ibu ini, Rasulullah memberikan 2 pilihan, 2 opsi. Pertama kata Rasulullah, wahai ibu, kalau saya doakan ibu sembuh dari penyakit ini, insya Allah akan sembuh. Karena doa Rasulullah itu makbul ya Bu. Yang kedua, tapi kalau ibu sabar, ibu tabah, ibu ikhlas menerima takdir ini, jaminannya sorga. Ibu pilih mana? Kebelet orang nanya. Kalau saya tanyakan ini, kalau Rasulullah tanyakan ini kepada kita, kita pilih yang mana?
Yang kedua lah, kalau ada orang pilih yang pertama berarti ayah-ayah wae ya Bu. Kalau dia umpamanya, ya Rasul, kalau begitu saya pengen sembuh, tapi tidak dijamin sorga. Tapi kalau dijamin sorga, itulah nikmat Allah yang paling besar. Makanya ibu tadi, yang wanita berkulit hitam tadi berkata, ya Rasulullah, kalau begitu insya Allah saya akan tabah, saya akan sabar, saya akan ikhlas dengan takdir Allah ini, kalau jaminannya sorga. Nah, kisah ini memberikan suatu pelajaran, suatu ibrah, bahwa jangan sekali-kali suudon dengan takdir Allah. Dan kisah dari hadis Bukhari ini sebenarnya ada ayatnya Bu. Ayatnya di surat 76 ayat ke-12, surat Al-Insan. Di surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 12, ternyata kalau kita tabah, ternyata kalau kita sabar dengan takdir Allah, selalu husnudon dengan takdir Allah, pasti ada jalan keluar. Ternyata jaminannya sorga. Coba buka surat 76 ayat 12. Ya, kalau ibu dan saya selalu tabah, selalu sabar, selalu ikhlas dengan takdir Allah, Allah menjamin sorga. Di mana Allah berfirman, wajajahum bima sabaru jannatau wa harira. Betul gak? Wajajahum, dan aku akan berikan kepada mereka bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka ketika menerima musibah, kesulitan, penyakit dan lain-lain. Apa balasannya? Jannatau wa harira, sorga dan pakaian sutra di sorga. Berarti apa Bu? Berarti apa? Makna dari ayat ini, ternyata sebenarnya musibah itu nikmat. Ibu yakin nggak musibah itu nikmat? Harus yakin. Dasarnya ayat ini. Ya, ternyata kalau orang tabah, kalau orang sabar dengan musibah, ikhlas menerima takdir dengan musibah, balasannya sesuatu yang kita idam-idamkan setiap saat ya Bu. Pengen masuk sorga. Makanya kalau ibu-ibu ada diabetes, asam urat ya Bu, hipertensi, penyempitan pembuluh dompet ya Bu, itu penyakit paling berat ya Bu. Penyakit yang paling berat apa Bu? 2. Pertama, penyempitan pembuluh dompet. Yang kedua, infeksi saluran dompet. Betul gak? Betul gak? Salah. Jadi kalau ibu dan saya hari ini sedang punya masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apapun, bersyukurlah. Kalau ibu dan saya sabar, ternyata jaminannya sesuatu yang kita idam-idamkan setiap saat, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya Bu, bukan kata saya, kata ahli tafsir, ibu dan saya boleh mengucapkan alhamdulillah kalau kita kena musibah. Boleh Bu. Alhamdulillah saya kena diabetes, kena asam urat, hipertensi dan lain-lain. Tapi bagi diri sendiri, bagi orang lain mah jangan. Ibu alhamdulillah ibu kena diabetes, jangan ya. Ibu alhamdulillah anaknya kecebur got, jangan ya Bu. Bagi orang lain mah inna. Tapi kalau bagi diri kita, kata ahli tafsir, jumhur ulama sunnah, boleh. Kita boleh mengucapkan alhamdulillah kalau kita kena musibah. Karena sebenarnya musibah bagi orang beriman itu nikmat. Ayat kedua bagi orang beriman bahwa musibah itu nikmat, surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 24. Di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah nyatakan saking mulianya orang yang sabar dalam menghadapi musibah, sampai masuk surganya disambut malaikat Ridwan. Coba buka surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 24. Bunyinya salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Betul gak?
Salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian. Masuk surga bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian ketika menghadapi musibah di dunia. Ya. Jadi dua ayat ini sudah menjadi dalil yang sangat kuat bahwa bagi orang beriman musibah itu nikmat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu tahu gak Bu? Bu, tahu apaan? Belum kasih tahu. Bu, ternyata nasihat Rasulullah terakhir bagi umatnya. Jadi ini nasihat Rasulullah sebelum Rasulullah sakit selama 3 hari dan beliau meninggal. Ternyata nasihat terakhir itu Rasulullah menyuruh kita harus selalu husnudzon. Jadi dalam hadis dari Ibnu Jarir, ya, Rasul bersabda 3 hari sebelum meninggal. Apa kata Rasul? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Ibu tahu gak artinya? Kok liatin saya? GR diliatin ya Bu. Artinya la yamutanna ahadukum, tidak boleh meninggal salah seorang di antara kalian illa melainkan yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, melainkan dia dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Jadi gak boleh Bu, umpamanya wah saya akan meninggal, nanti saya akan disiksa kubur dalam kegelapan, ya, nanti ada kalajengking, ada ular memakan tubuh saya, gak boleh. Disunahkan dalam hadis ini orang beriman harus husnudzon. Insya Allah, ya, kalau saya meninggal kuburan saya akan menjadi taman surga. Insya Allah. Kelak kalau saya meninggal, insya Allah saya akan masuk surga. Orang beriman tuh harus begitu, nggak boleh suudzon. Jadi ibu kalau ditanya oleh orang lain, ibu muslimah iya. Ibu nanti di surga, di akhirat masuk surga apa masuk neraka? Jawabannya jangan begini, tahu deh kayaknya saya masuk neraka deh, gak boleh. Bu ya, ibu harus optimis, husnudzon. Ya, apa jawabannya? Insya Allah saya masuk surga. Dengan ibu selalu husnudzon bahwa kuburan kita akan menjadi taman surga, dengan ibu dan saya selalu husnudzon bahwa kita insya Allah akan masuk surga, itu akan memotivasi kita untuk beramal soleh. Jadi semangat. Contohnya gini Bu, tukang beca mengayuh beca dari pagi sampai sore, dalam keadaan capek, dalam keadaan lapar, dalam keadaan berkeringat, dia pengen pulang ke rumahnya, mau makan dan istirahat. Tiba-tiba ada yang manggil, Bang, tolong antarkan saya ke pasar, saya bayar abang 100 kali lipat dari harga biasa. Saya nanya ke ibu, abang beca itu hilang gak capeknya? Hilang Bu, karena terbayang ya upahnya 100 kali lipat, maka dia akan semangat mengayuh beca lagi, mengantarkan orang itu ke pasar. Sama orang beriman, bangun malam kadang capek ya Bu, baca Quran kadang letih, berdakwah juga kadang jenuh, datang ke majelis taklim juga kadang-kadang capek. Tapi pas kita optimis, ada keyakinan, insya Allah saya akan masuk surga, insya Allah kuburan saya akan menjadi taman surga, akhirnya kita semangat. Bu, saya nanya ke ibu, ibu ingat ibu takut kematian nggak? Bu, takut kematian nggak? Takut semua gimana ini? Bu, coba ibu buka surat 41 Fussilat ayat 30. Ayat itu menjelaskan kita gak usah takut dengan kematian. Ya. Surat 41 Fussilat ayat 30. Udah ketemu belum? Saya bacakan ya. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitu kan bunyinya?
Saya terjemahkan ya. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami Allah, yaitu kita orang beriman ya Bu, summastaqomu kata Allah, kemudian dia istiqomah, sungguh-sungguh kayak kita ini, hari di pengajian, bangun malam, taat kepada Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat dan membisikkan ke telinganya, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah orang istiqomah itu dengan surga. Pertanyaannya, kapan malaikat diutus oleh Allah membisikkan ke telinga kita, jangan takut, jangan sedih? Bu, ternyata menjelang kita sakaratul maut. Kita kan pasti menghadapi sakaratul maut ya Bu. Apalagi usia-usia kita sudah layak dipanggil ya Bu. Ya. Ini kayaknya dari raut mukanya layak-layak dipanggil, termasuk raut muka saya Bu. Karena kata Rasulullah, umur umatku itu bainas sitina wa sab'in. Umur umatku antara 60-70 ya. Jadi apakah kita takut dengan kematian? Tidak. Syaratnya apa? Syaratnya istiqomah dengan iman dan Islam. Selama ibu dan saya selalu berusaha, selalu berdoa, selalu mujahadah, ya, istiqomah dengan iman dan Islam, jangan takut dengan kematian. Kematian akan menjadi sesuatu yang indah. Ketakutan akan siksa kubur, ketakutan akan akhirat, itu bagian dari godaan setan. Apa ayatnya? Tadi ayatnya surat Al-Imran ayat 175. Karena salah satu cara setan menyesatkan kita, tahwif dalam bahasa Arabnya, artinya nakutin. Sedangkan orang beriman harus selalu optimis tadi, wa ila rabbika farghab. Tadi ayatnya kan ibu sudah buka ya, Al-Imran 175. Yang membuat kita suka khawatir, cemas, takut, was-was, itu setan. Orang beriman dalam hidupnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan bagi orang beriman. Bagi orang beriman dalam hidupnya nggak ada yang perlu dicemaskan, nggak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa Bu? Bu, kenapa? Karena orang beriman hidupnya sudah dijamin dilindungi Allah dunia akhirat. Ayatnya 41 ayat 31. Kelanjutan dari ayat yang barusan, masih di surat Fussilat. Di surat 41 surat Fussilat ayat 31, kalau ibu dan saya meyakini ayat itu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini Bu. Nggak ada yang perlu dicemaskan. Kenapa kita punya prinsip seperti itu? Karena Allah telah menjamin Allah akan melindungi kita dunia dan akhirat. Apa ayatnya Bu? Nahnu kata Allah, kamilah auliyaukum, pelindung kalian wahai orang beriman yang istiqomah. Di mana? Dunia dan akhirat. Kalau ibu dan saya meyakini ayat itu, nggak ada yang perlu dicemaskan, nggak ada yang perlu disesalkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya baik-baik saja. Jadi ada satu hadis Bu ya, saya bacakan hadis ini Bu ya. Hadis ini, kalau ibu memahami hadis ini, kita akan menjadi seseorang yang tabah, sabar, tawakal, dan husnudon. Saya bacakan hadisnya ya. Kata Rasul begini Bu, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Jadi Rasulullah kagum kepada orang beriman. Inna amrohu kullahu khairun, sesungguhnya urusan orang beriman semuanya akan berakhir baik. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, itu baik baginya. Ibu kan sudah hafal ayatnya ya, la in syakartum la azidannakum. Tapi apa kata Rasul yang membuat Rasul kagum kepada kita? Sikap orang beriman. Kata Rasul, in asobathu darra'u sobaro fakana khairan lahu. Dan orang beriman juga kata Rasul, kalau diberikan kemadharatan, kesulitan, penyakit, dan ujian yang lain, sobaro, bersabar. Fakana khairan lahu, sabar juga baik baginya.
Jadi maknanya apa? Kalau orang beriman itu kalau diberikan nikmat dia bersyukur, itu baik baginya. Kalau diberikan kesulitan, penyakit, musibah, sabar, juga baik baginya. Karena kita sudah buka 2 ayatnya tadi, bahwa kalau kita sabar dan tabah dijamin surga. Maknanya bagi orang beriman dalam hidup ini gak ada yang perlu dikhawatirkan, dicemaskan, ya. Makanya kenapa Bu, orang beriman harus banyak senyum. Karena kenapa kita harus senyum? Karena senyum itu ekspresi dari perasaan yang positif. Jadi kita ini harus selalu berpikir positif. Kata Rasul begini, yuk jibuni al-pa'lu, sungguh telah menyenangkan al-pa'lu. Waktu itu dalam bahasa Arab orang belum mendengar apa pa'lu itu. Pa'lu bukan pa'ul Bu, pa'lu. Ya kata Rasul, sungguh menyenangkan kepadaku al-pa'lu. Sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah? Apa pa'lu itu ya Rasul maknanya? Kata Rasulullah, kalimatun thayyibatun. Kalimat yang baik, kalimat yang positif, kalimat yang menggembirakan, kalimat yang bermakna husnu, itu Rasul suka. Ibu mau dengar cerita lagi kan nih? Ibu mah mau suka dengar cerita, berarti masa kecilnya nggak bahagia. Kata nggak diceritain sama ayahnya. Kata jemaah, dijawab salah, gak dijawab salah ya Bu. Jadi gini Bu, kan Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah itu kan dikejar-kejar pembunuh bayaran ya Bu. Di dinding Ka'bah ada baliho besar, ada pengumuman siapa yang menangkap Muhammad hidup dan mati dapat 100 onta. Onta kan harganya mirip hampir sama dengan mobil kalau di Indonesia Bu. Ya. Maka Bu, preman-preman Quraisy ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu mencari Rasulullah. Karena imbalannya 100 onta. Nah, suatu ketika Bu, ada seorang preman Quraisy namanya Suraqah bin Malik. Ya Bu, Suraqah bin Malik ini berhasil mengejar Rasulullah. Tapi ketika kudanya akan menangkap Rasul, 3 kali jatuh. Ini menunjukkan Rasul bukan manusia biasa Bu ya. Jadi ketika dia menangkap Rasul jatuh, mau menangkap Rasul jatuh, 3 kali jatuh. Akhirnya dihampiri oleh Rasulullah. Wahai Suraqah, lu ngapain? Maksudnya ya, ya Muhammad, saya pengen menangkap engkau karena ada imbalan 100 onta. Tapi onta kuda saya selalu jatuh. Kata Rasul, begini aja, saya tidak akan membalas kamu walaupun kamu niatnya buruk mau membunuh saya. Sekarang kita buat perjanjian aja. Kata Rasul begini, kamu pulang ke Mekah, ya, saya tidak membalas kamu. Kamu pulang ke Mekah, kamu bilang ke orang Mekah, saya tidak melewati jalan ini. Kalau ibu umrah dan haji, kan dari Mekah ke Madinah tuh kayak jalan tol ya Bu, lurus saja. Rasulullah ketika hijrah itu tidak melalui jalan itu, jalan pinggir-pinggir, jalan tikus. Jadi wahai Suraqah, kamu pulang ke Mekah, kamu bilang saya nggak lewat jalan ini. Nah Suraqah Bu sudah melihat ini bukan manusia biasa, karena kudanya selalu jatuh. Kata Suraqah, wahai Muhammad, apa imbalannya kalau saya pulang ke Mekah, saya bilang ke orang Mekah kamu tidak lewat jalan ini? Kata Rasulullah, kamu nanti akan mendapatkan mahkota Raja Persia. Persia itu kalau sekarang kayak Rusia Bu, superpower. Waktu itu Rasulullah sedang lemah, Rasul sedang dikejar-kejar musuh, tapi Rasul mengatakan suatu kata-kata yang menunjukkan beliau selalu husnudon. Dan terbukti Bu, terbukti pada zaman Sayyidina Umar terjadi perang Qadisiyah di bawah Jenderal Sa'ad bin Abi Waqqas, dan pada saat perang itu jatuhlah, runtuhlah Empire Persia. Akhirnya mahkota Raja Kisra, Raja Persia, dipegang oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, aina Suraqah bin Malik? Mana Suraqah bin Malik? Lalu Suraqah berdiri, waktu itu sudah masuk Islam. Ya, wahai Amirul Mukminin, saya Suraqah. Akhirnya di depan para sahabat, mahkota Raja Persia itu dikasih ke Suraqah bin Malik. Ya, ibrah dari kisah ini, Rasul waktu itu sedang sulit, sedang dikejar-kejar.
hanya berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Rasulullah mengucapkan satu kalimat yang husnudon dan terbukti. Ini menunjukkan Rasulullah bukan manusia biasa. Orang yang selalu optimis Rasulullah itu, selalu ceria, selalu menggembirakan orang lain. Ibu mendengar cerita lagi gak? Nanti dibilang gak bahagia lagi ya. Enggak, Bu. Saya ingin cerita satu cerita, Bu, yang menunjukkan Rasul itu bukan manusia biasa, manusia yang dibimbing oleh Allah. Jadi segini, Bu, ketika perang Badar, kan dalam perang Badar itu orang Quraisy kalah ya, Bu, ya, kalah. Perang pertama dalam Islam perang Badar, orang Quraisy kalah. Nah, ada orang namanya Sofwan bin Umayyah. Dia dendam ke Rasulullah karena ayahnya Umayyah bin Khalaf mati dalam perang Badar. Maka dia dendam ke Rasulullah. Dia memanggil Umair bin Wahab, orang Quraisy. Dia terkenal preman, ya. Dia terkenal Jagger. Tahu Jagger? Jelema gering. Nah, ini Jagger, Bu. Orang Sunda taulah Jagger ya, Bu. Ya, jelema gering. Yang orang Jawa nanya aja gering itu apaan. Nah, Bu ya. Nah, Bu, Sofwan bin Umayyah ini dendam karena ayahnya meninggal. Ketemu Umair bin Wahab tengah malam berdua di depan Ka'bah. Kata Sofwan bin Umayyah, dia tahu nih si Umair ini preman. Wahai Umair, maukah kamu pergi ke Madinah? Kalau kamu pergi ke Madinah, kamu bunuh Rasul, hutang-hutang kamu dan keluarga kamu saya tanggung. Karena Sofwan bin Umayyah ini orang kaya. Kebetulan Umair sedang punya hutang dan menanggung keluarga. Kata Umair, mau wahai Sofwan. Kebetulan kata Umair bin Wahab, anak saya pun ditawan di Madinah, ditahan di Madinah. Ya, kalau begitu kata Sofwan, ini uang untuk bayar hutang kamu, ini uang untuk tanggungan keluarga. Kamu besok pergi ke Madinah, bunuh Muhammad. Pergilah Umair bin Wahab ke Madinah. Sesampai di Madinah, Bu, ditangkap oleh Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar juga dulu preman ya, Bu. Jagger juga Sayyidina Umar tuh dulunya di Mekah. Ini teman gue dulu nih. Nah, ya. Ditangkap Umar, ngapain lu sini? Kata Umar, dia gak bilang mau membunuh Rasul. Saya kesini mau menebus anak saya. Akhirnya dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Umar, ini preman di Mekah, engkau juga tahu, katanya mau menebus anaknya. Kata Rasulullah, bohong. Kaget Umar, bohong. Dia kesini mau membunuh saya. Malam-malam dia bertemu dengan Sofwan bin Umayyah di depan Ka'bah, dan Sofwan bin Umayyah bilang ke si Umar ini, kalau kamu membunuh aku, hutang kamu lunas, keluarga kamu ditanggung. Kaget Umar, Bu. Kenapa kaget? Karena dia ngomong cuma 4 mata dengan Sofwan bin Umayyah. Dari mana Rasul tahu? Waktu itu kan belum ada CCTV ya, Bu. Belum ada GPS ya, Bu. Kok Rasul tahu? Saya ngomong cuma berdua, dan itu rahasia saya berdua dengan Sofwan. Dari mana tahu? Langsung bersyahadat, Bu. Langsung bersyahadat, meyakini ini bukan manusia biasa. Masuk Islam. Akhirnya anaknya dibebaskan oleh Rasul dan dia pulang ke Mekah. Itu menunjukkan Rasul bukan manusia biasa, Bu ya. Saya, Bu, sebulan lalu menemukan hadis. Ya, saya mesantren dulu bertahun-tahun, saya kuliah, saya belum menemukan hadis ini. Saya menemukan baru sebulan lalu. Ibu mau nggak dengar hadisnya? Kalau nggak mau saya pulang. Pulang melulu, merajuk melulu. Kata Rasul begini, Bu. Al-misra'aini min marigil jannah kama baina Makkah wa Himyaro au kama Makkah wa Busro. Artinya, 2 sisi dari pintu sorga itu jaraknya antara Mekah dengan Busro. Busro itu di Syria. Atau antara Mekah, bainal Makkah wa Himyaro, antara Mekah dengan Himyaro. Himyaro itu di Bahrain. Bu,
Ini mukjizat, Bu. Ini waktu itu belum ada GPS ya, Bu, belum ada Google Map. Ternyata, Bu, jarak antara Mekah dengan Busro dan jarak antara Mekah dengan Himyaro itu tepat akurat sama, 1272 km. Dari mana Rasul tahu, Bu? Waktu itu belum ada satelit, belum ada Google Map, belum ada GPS. Kok Rasul mengatakan sesuatu yang refleks, gak mikir dulu, dan tepat jaraknya sama. Mungkinkah ini manusia biasa? Nggak mungkin. Rasulullah orang yang dibimbing oleh wahyu dari Allah. Mari kita kembali ke laptop ya. Kembali ke taklim. Ini korban tukul nih ya. Kembali ke laptop. Saya kan nggak bawa laptop, Bu. Terusin ya, Bu. Nah, dalam hal apa, Bu, kita harus husnudon? Kan begitu ya. Kita kan wajib husnudon tuh kepada Allah. Dalam hal apa kita harus selalu husnudon setiap saat, setiap detik, dan hukumnya wajib. Pertama, Bu, dalam hal menggapai hidayah. Ya. Dalam hal mencari dan menggapai hidayah. Ibu dan saya harus husnudon. Kalau kita minta hidayah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan. Jangan suudon, jangan pesimis. Apa ayatnya? Surat 29 Al-Ankabut ayat 69 atau ayat terakhir. Jadi ada jaminan dari Allah, kalau ibu dan saya minta hidayah, mencari hidayah, maka Allah akan memberikan hidayah. Jaminannya surat 29 Al-Ankabut ayat 69 atau ayat terakhir. Allah berfirman di surat 29 Al-Ankabut ayat terakhir dengan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami mencari hidayah, kata Allah apa? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menyuruh kita husnudon. Kalau ibu minta keimanan, kalau ibu minta keistiqomahan kepada Allah, kalau ibu dan saya minta agar kita diwafatkan husnul khotimah, jawabannya insya Allah bisa. Jadi jangan pesimis. Pak Ustadz bisa gak saya istiqomah? Pak Ustadz bisa gak saya husnul khotimah? Jawabannya pasti bisa. Betul, Bu? Nah, makanya orang beriman itu ceria, menggembirakan, ya Bu, berpikir positif. Karena ada jaminan dari Allah. Kalau orang beriman meminta kepada Allah hidayah, keistiqomahan, keimanan, husnul khotimah, minta di kuburannya menjadi taman surga, insya Allah bisa. Yang penting sungguh. Salah satu kesungguhan kita minta hidayah adalah hadir di majelis taklim. Ya Allah, berilah saya pemahaman tentang husnudon. Tapi ibu doa aja di rumah, nggak datang ke Masjid Al-Ihsan. Dapat gak, Bu? Dapat gak? Ya Allah, berilah saya pemahaman, ajarkan saya ayat-ayat tentang husnudon dan hadis. Tapi ibunya nggak pernah ke Majelis Taklim, nggak, harus ikhtiar, harus keluar dari rumah, ya, agar kita dapat hidayah. Jadi itu, Bu, ya. Jadi orang bilang itu beruntung. Beruntungnya apa? Karena kalau dia bersungguh-sungguh minta hidayah, minta keimanan, minta istiqomah, minta husnul khotimah, jawabannya pasti bisa. Dalilnya tadi surat 29 ayat 6-9. Jadi jangan pesimis, jangan khawatir. Insya Allah kita semua akan mendapat nikmat kubur. Insya Allah kita semua akan masuk surga. Makanya, Bu, ada satu doa agar kita selalu husnudon. Dan doa ini ada dalam kompilasi doa pagi dan petang. Ya, saya kira ibu-ibu sudah pada hafal. Apalagi saya lihat ibu-ibu di sini semuanya hafizah Quran. Ya, surat Al-Ikhlas maksudnya.
Karena saya lihat muka ibu ikhlas sekali ya Bu. Ibu mah GR amin aja. Ibu, jadi ada doa Bu. Jadi ceritanya begini, ada sahabat, saya lupa namanya, Abu Umamah. Ada sahabat Abu Umamah, kalau habis sholat di masjid, dia duduk aja di sudut masjid, duduk aja gak pulang. Sehari 2 hari Rasul gak nanya. Hari ketiga Rasul nanya, wahai Abu Umamah, kenapa engkau sedih? Kenapa muka engkau muka waper, wajah perang, tegang ya Bu, ya. Waper wajah perang. Ya. Kenapa engkau sedang dibebani suatu beban? Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, saya terlilit hutang, makanya saya sedih. Kata Rasul, wahai Abu Umamah, maukah aku ajarkan suatu doa, kamu akan lepas hutang, kamu akan gembira, kamu akan husnudon, kamu akan ceria. Mau ya Rasulullah? Lalu Rasul mengajarkan doa yang ada dalam doa pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Saya artikan ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari duka dan lara. Jadi dalam orang beriman itu nggak boleh sedih sebenarnya, nggak boleh suka mengeluh, ya, nggak boleh suka berpikir negatif. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari duka dan lara. Wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lemah menghadapi masalah. Wal kasali dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal buh, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut dan bahil, koret. Tahu bahil? Koret, medit, cap jahe, merege hese, sampili. Nah itu. Tahu sampili? Nah, pelit. Nah, tanya orang Sumatera Barat, ya. Ya. Kalau bahasa Jawanya apa, Bu? Koret mah Sunda. Medit ya, Bu. Jadi Allahumma a'udzubika minal jubni wal buh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penakut dan bahil, koret. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan dari dikuasai orang jahat, orang yang tidak baik. Akhirnya Abu Umamah ini lepas dari hutang. Jadi orang beriman itu semuanya ada solusi, termasuk solusi ketika punya hutang. Doanya terus berulang-ulang, doa aja berulang-ulang. Ya, insya Allah akan melepaskan kita dari hutang. Karena ini hadisnya sahih, ya Bu ya. Tapi makna hadis ini bukan hanya melepaskan kita dari hutang, juga melepaskan kita dari sifat pesimis, kecil hati, suudzon. Itu akan sembuh. Kalau kita mengulang-ulang doa ini, kita akan ceria, akan menggembirakan orang, melihat sesuatu dari sudut pandang positif dan lain-lain. Ini ngomong-ngomong, ibu-ibu ini penakut apa enggak? Yang benar, Bu, ibu lebih takut Allah apa setan? Saya lagi ke ibu nih, saya kurang yakin nih. Ibu lebih takut Allah apa setan? Pertanyaan kedua, kalau ibu jalan sendiri tengah malam, gelap gelita, hujan lebat, di tengah kuburan, ibu lebih takut Allah apa setan? Berarti tadi yang bilang takut Allah ada dusta di antara kita ya Bu. Jawab dengan jujur Bu, ibu jalan sendiri tengah malam, hujan lebat, gelap gelita, di tengah-tengah kuburan, takut Allah apa setan? Ibu mah ya we sudah bilang setan, lihat muka saya lagi setan. Ibu mah. Bu, logikanya Ibu, nggak mungkin setan ada di kuburan. Kenapa? Logikanya setan nggak mungkin ada di kuburan karena yang digoda setan manusia yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Jadi setan banyak di Ancol, di Mangga Besar,
di diskotik, di mal-mal, itu banyak setan. Kalau setan nongkrong di kuburan, itu setan stres. Ngapain godain tengkorak ya, Bu? Setan unemployed, gak punya kerjaan, Bu. Kenapa kita takut setan? Karena memang kepercayaan nenek moyang kita percaya kepada reinkarnasi, kepercayaan Hindu dan Buddha bahwa orang mati bisa hidup kembali. Dalam Islam nggak ada. Dalam Islam, kalau orang yang meninggal orang kafir sudah dapat siksa kubur. Kalau orangnya soleh, husnul khotimah, sudah dapat nikmat kubur. Ngapain gentayangan ke Bekasi? Banyak nyamuk, panas, macet ya, Bu. Jadi pakai logika aja, orang beriman jangan takut kuburan. Ngapain ya, Bu? Kalau ayatnya ada 1699, coba buka An-Nahl ayat 99. Kita jangan takut setan. Kalau orang beriman suka takut setan, ada kerusakan iman. 16 An-Nahl ayat 99. Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuatan kepada siapa? Orang beriman dan bertawakal. Jadi maknanya apa namanya? Maknanya surat 16 ayat 99 menyatakan Allah menyuruh kita jangan takut setan selama kita beriman dan bertawakal. Ibu ya. 1699. Yang kedua, Bu, masih membahas tentang husnudzon. Sampai jam berapa saya, Bu, ceramahnya? Karena ceramah tuh, Bu, pengalaman saya jadi ustadz, kalau saya ceramah lama-lama, memang mata ibu lihat saya, ruhnya gentayangan, nggak fokus. Ceramah tuh ya sejam seperempat ya, Bu. Udah deh seperempat jam lagi, saya kan sudah sejam ya, Bu. Nah yang kedua, Bu, orang beriman harus selalu husnudzon tentang rizki ya, Bu ya. Orang beriman nggak boleh khawatir rizki. Apa dalilnya orang beriman nggak boleh khawatir tentang rizki, nggak boleh suudzon? Surat 17 ayat 31, Bu, Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 31, Allah berfirman, rizki kita, rizki anak-anak kita, rizki keluarga kita yang nanggung Allah. Seorang suami bukan mencari rizki tapi menjemput rizki. Surat 17 Al-Isra ayat 31. Saya bacakan, Bu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narjukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira. Betul ya? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu bunuh anak-anak kamu karena takut miskin, takut repot. Ya. Nahnu narjukuhum, kata Allah. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Maknanya orang beriman dalam hidupnya jangan khawatir rizki. Kalau ada orang beriman khawatir, wah dolar sudah 18 ribu nih, BBM naik. Nah itu ciri orang yang akidahnya Orang beriman harus yakin selama dia ikhtiar pasti rizkinya ada. Ayat inilah, Bu, yang memotivasi saya berani punya anak banyak. Anak saya alhamdulillah 11. Oh ya. Dari satu cabang. Kalau saya buka cabang 22, ya, Bu ya. Kalau cabang 3, 33 anak saya, Bu. Kenapa saya belum buka cabang, Bu? Bu, kenapa saya gak poligami? Alhamdulillah saya suami yang istiqomah. Ikatan suami takut mamah. Nah, ya. Walaupun istri saya, Bu, ini saking solehahnya istri saya, Bu. Ibu kan belum kenal istri saya kan. Saking solehahnya istri saya bangga dengan istri saya. Saya terus akhir-akhir ini didorong-dorong poligami. Didorong-dorong terus. Saya gak mau. Kenapa saya gak mau? Karena dorongnya dari depan, dijorokin, Bu. Gak mau. Kalau dorong dari belakang mau saya, Bu.
Itu saking solehnya istri saya. Dan saya juga bangga dengan istri saya, Bu. Istri saya ini pandai cari uang. Di mana saya taruh uang dia tahu tuh, Bu. Itu luar biasa ya, Bu. Ini bukan gibah, Bu, dia jauh di Tambun nggak dengar ya, Bu. Jadi Bu ya, orang beriman sifatnya jangan takut rizki. Apalagi orang beriman yang suka sodakoh ya, Bu. Infak sodakoh itu akan meluaskan rizki. Ya. Ibu mendengar cerita gak? Jadi gini, Bu, suatu hari Rasulullah memerintahkan berjihad, ya, memerintahkan berjihad. Para sahabat sebagian nggak mau jihad. Kenapa nggak mau jihad? Karena pohon kurmanya, kebun kurmanya mau panen. Kan berjihad itu bisa berminggu-minggu ya, Bu, bisa berbulan-bulan. Nah, ada seorang sahabat yang dermawan, Bu, namanya Abdurrahman bin Auf. Dia orang kaya. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai sahabatku yang punya kebun kurma, yang kurmanya akan panen, pergi berjihad semua. Kurmanya saya beli. Pada risikonya kan busuk ya, Bu. Akhirnya sahabat yang kebun kurmanya mau panen semangat berjihad. Karena sudah dapat bayaran cash dari Abdurrahman bin Auf. Pergi berperang, berminggu-minggu, pulang ke Madinah. Betul, Bu, prediksinya. Kebun kurmanya busuk. Pertanyaannya, apakah Abdurrahman bin Auf yang sudah membeli kurma itu rugi? Enggak. Kenapa enggak rugi? Ini qadarullah, Bu ya. Pulang dari peperangan itu kan kurma yang dibeli Abdurrahman bin Auf dari para sahabat itu kan busuk. Apa yang terjadi, Bu? Qadarullah, di Yaman ada wabah penyakit mungkin kayak Covid, Bu ya. Dan obat dari penyakit itu adalah kurma yang busuk. Akhirnya oleh Oh ya, silakan, Bu. Terusin, Bu ya. Iya. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, Bu ya. Ya, karena kita juga akan meninggal ya, Bu. Hanya nunggu waktu. Jemaah sini meninggal mendadak apa sakit? Mudah-mudahan husnul khotimah, Bu ya. Terusin, Bu ya. Jadi pas pulang dari peperangan itu kurmanya kan busuk. Abdurrahman bin Auf gak rugi. Kenapa gak rugi? Ternyata di Yaman pada saat itu ada wabah penyakit, obatnya kurma yang busuk. Akhirnya oleh Abdurrahman bin Auf diekspor ke Yaman dan dia untung. Ini menunjukkan apa? Infak sedekah sama sekali tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah rizki. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saya ceramah udah sejam 10 menit ya. Itulah saya kira, Bu ya, tentang husnudzon. Sekali lagi, Bu ya, saya bacakan hadis yang di awal tadi ya. Ini hadis ini mungkin ibu ada yang belum pernah dengar, saya bacakan lagi. Kata Allah begini, ana inda doni abdibi, aku ini bersama sangkaan hambaku kepadaku. Wa in zannabi khairon palahu, kalau hambaku bersangka baik kepadaku, setiap saat, setiap detik dia dapat kebaikan. Wa in zannabi syarron palahu, kalau hambaku berburuk sangka kepadaku, dia dapat keburukan. Hadis ini, firman Allah ini mengingatkan kita bahwa kita setiap saat, setiap detik harus yakin apapun keputusan Allah itu pasti baik. Dan kalau kita sabar, kita tabah, kita tawakal dengan apapun keputusan Allah, walaupun itu kelihatannya buruk, jaminannya surga. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja tema tentang husnudzon. Waktu masih ada ya, Bu. Kalau ibu ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Di luar tema boleh ya, Ustaz? Boleh. Di luar tema boleh. Nyantai aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya mau tanya di luar tema ya Pak Ustadz Boleh, ya. Apa keutamaannya berpuasa sunnah Senin Kamis sama mengaji? Katanya lebih bagusan mengaji daripada puasa. Jadi puasanya bisa ditunda apa gimana? Bagusnya gimana Pak? Iya, begini Bu. Itu aja. Setiap amal itu pasti ada pahala dan padilah ya Bu. Puasa Senin Kemis itu sunnah. Sedangkan kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku bersama aku di sorga. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah seperti puasa Senin Kamis, ujung-ujungnya pahalanya sorga. Membaca Quran juga ujung-ujungnya pahalanya sorga juga Bu. Ya. Iqra'ul apa kata Rasulullah, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa kita dan bacaan Quran kita dua-duanya akan memberikan syafaat bagi pelaku atau pembacanya. Maksudnya kalau orang rajin puasa, rajin baca Quran, insya Allah dapat syafaat dari puasanya dan baca Qurannya. Maknanya ujungnya juga sama-sama pahalanya surga. Jadi kalau ibu nanya keutamaannya, dua-duanya utama. Yang bagusnya dua-duanya kita jalankan. Karena dua-duanya ujung-ujungnya surga. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau ditanya mana yang baik, mana yang lebih baik, dua-duanya baik. Dua-duanya kalau bagus kita laksanakan. Begitu jawaban saya Bu ya. Karena dua-duanya itu ada hadisnya sahih. Al-Qur'anu bacaan Quran, wasyamu dan puasa saum kamu itu yashfa'ani. Dua-duanya akan memberikan syafaat bagi pelaku dan pembacanya nanti di akhirat. Amin. Maknanya kalau kita dapat syafaat, maka kita akan masuk surga. Jadi gini Bu, dalam Islam tuh semua amal soleh itu ujungnya surga. Makanya orang beriman harus optimis, insya Allah masuk surga. Ibu tahu kan, ibu dari rumah ke sini, walaupun mungkin jaraknya agak jauh, tapi apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk thalabul ilmi, pahalanya Allah akan mempercepat jalannya menuju surga. Jadi semua amal saleh itu bermuara ke surga. Makanya bagi kita kalau ada amal saleh, satu amal saleh yang lain, jangan lebih kurang, ujung-ujungnya semuanya pahalanya besar. Itu pahalanya surga. Alhamdulillah. Itu jawaban saya Bu ya. Dua-duanya kalau kita ada kemampuan laksanakan. Ya. Ya, masih ada waktu. Iya silakan. Ya. Iya. Iya. Terus tiba-tiba ada yang ulang tahun nih, kita kumpul pengajian gitu, terus ada yang ulang tahun. Nah terus dia tuh ngajak kita untuk kuliner, jajan gitu kan. Yuk kita nanti dibayarin lah gratis karena dia ulang tahun. Nah posisi kita sedang puasa nih hari Senin atau Kamis. Nah itu kita boleh nggak membatalkan puasa kita? Terus apakah puasa kita yang kita batalkan, puasa sunat itu harus dikodok? Karena saya pernah mendengar bahwa puasa yang kita batalkan, puasa sunnah itu harus dikodok. Bagaimana cara mengkodonya? Mungkin begitu Pak Ustadz, terima kasih. Oke, begini Bu. Sunnah pakai kodok. Kalau kita sedang saum sunnah umpamanya Bu ya, ada yang ngundang kita makan, kita batalkan atau enggak? Kalau saya enggak. Kenapa enggak? Dengan kita sedang puasa sunnah, lalu kita orang ajak makan, kita bilang saya sedang saum, itu dakwah. Mengingatkan kepada yang lain, ini ada sunnah puasa ayamul bid, banyak Senin Kemis atau yang lainnya. Itu dakwah kita. Kalau yang saya tahu mengenai nggak boleh puasa itu, kalau tidak ada izin suami. Jadi kalau ibu mau puasa sunnah itu izin ke suami, Bu ya. Kalau ibunya lagi Senin Kemis, ibu lupa izin ke suami nggak mengizinkan, batalkan. Karena di antara sunnah Rasulullah kalau ibu mau saum itu izin suami. Yang saya tahu itu. Tapi kalau
diundang ulang tahun seni bermasalah ya Bu. Dalam Islam nggak ada ulang. Iya, ulang tahun. Dalam sendiri Islam masalah. adanya tambah tahun. Tahun kan nggak pernah berulang ya Bu. Makin tiap menit, tiap detik kita makin dekat ke kuburan. Apalagi ulang tahun itu bukan budaya Islam. Itu kebiasaan orang Kristen ya Bu. Panjang umurnya. Padahal yang ulang tahun usianya sudah 90 tahun disuruh panjang umur, kasihan ya Bu. Harusnya kalau orang usia 90 tahun ulang tahun itu dirubah lagunya. Besok matinya sekarang juga. Nah, tapi kadang-kadang orang nggak tahu diri ya Bu. Ada jemaah curhat ke saya, Ustadz, ayah saya sudah 80 tahun. Ayahnya mungkin gayanya gaya barat Bu ya. Kemarin saya lupa nggak diulang tahunin, marah-marah Pak Ustadz. Ya nggak boleh Bu ya. Dalam Islam nggak ada budaya ulang tahun. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka niru-niru kebiasaan suatu kaum, lama-lama seperti mereka. Nah, ulang tahun dalam Islam nggak ada. Rasul, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, orang-orang soleh nggak pernah mengadakan ulang tahun. Begitu Bu ya. Jadi kalau Ibu jangan ulang tahun ditraktir ya. Kita sedang saum. Kalau saya pilihannya jangan dibatalkan. Pertama kan selama Ibu sahur ya, sampai Ibu buka saum itu, Ibu tahu gak padilahnya? Doanya makbul. Jadi salasun la turadu da'watuhum, kata Rasul. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua apa? As-shaim hatta yuftiro, orang yang saum sampai dia buka puasanya. Jadi ketika kita diundang makan-makan, kita tidak batal. Pertama, dakwah kepada teman kita yang makan-makan itu ya. Yang kedua, ini ada kesempatan, doa kita makbul. Rugilah kalau kita batal ya Bu. Kecuali kalau itu dari suami. Lain lagi, itu ada hadis yang sahih Bu ya. Makanya Ibu kalau saum izin ke suami. Itu yang saya tahu Bu ya. Wallahu a'lam. Ada yang nanya lagi? Betul lagi. Iya. Iya. Oh, oke. Bu, perlu saya kasih tahu Bu ya. Bu, Rasulullah nggak pernah maulid. Sahabat nggak pernah. Tabiin nggak pernah. 4 imam mazhab, Maliki, Hambali, Syafi'i Bu ya, Hanafi, nggak pernah dalam buku-bukunya itu menulis tentang maulid. Maulid itu Bu mulai ada dalam kalender peradaban Islam abad 11 Masehi. Itu setelah 4 imam mazhab meninggal. Maka dalam buku Al-Muwatta karangan 4 imam mazhab nggak pernah menyebut maulid, karena maulid itu bid'ah. Bu tahu gak siapa yang mula-mula mengadakan maulid? Itu kerajaan Bani Fatimiyah di Mesir. Kerajaan Bani Fatimiyah ini berakidahkan Syiah Rafidah, Syiah yang sesat. Nah, Ibu tahu gak cerita sejarah maulid? Yang menghidupkan budaya maulid itu awalnya di Maroko. Yang mula-mula menghidupkan itu awalnya orang Yahudi, pura-pura masuk Islam, menghidupkan maulid. Akhirnya tersebar ke seluruh dunia Islam. Kalau Ibu tahu sendiri kan, di Madinah ya, di Mekah nggak ada maulid kan? Ya, Persis, Muhammadiyah, Salafi, PKS, Hidayatullah nggak pernah mengadakan maulid. Jadi maulid itu dilihat dari sudut apapun, nggak ada dasarnya dari Quran dan Kalaupun ada hadis yang mengutamakan tentang maulid, itu pasti hadisnya palsu. Karena dalam Islam sampai abad ke-11 Masehi, dari abad ke-7 selama hampir kurang lebih 300-400 tahun nggak ada budaya maulid. Mulai timbul itu tadi yang menyebarkan itu Bani Fatimiyah di Mesir, ya. Sultannya Mu'izz Lidinillah yang mulai mengadakan maulid itu, dia orang Syiah yang sesat, ya Bu. Itulah sebabnya Persis, Muhammadiyah, ya, Salafi dan lain nggak mengadakan maulid.
Dasarnya jelas. Tidak ada satupun anjuran dari Quran, Sunnah, tidak ada satupun anjuran dari 4 imam mazhab. Karena lahirnya budaya itu setelah 4 imam mazhab pada meninggal. Anehnya gini Bu, orang Indonesia, ini saya terangkan kalau Ibu nanya Bu ya, karena Ibu nanya saya jelaskan. Anehnya orang Indonesia selalu menganggap dirinya mazhab Syafi'i. Padahal dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i justru dilarang makan makanan di tempat orang meninggal. Itu niyahah. Niyahah itu adalah meratapi orang meninggal. Nah jadi itu Bu ya. Jadi orang Indonesia suka ngaku mazhab Syafi'i, dia tidak tahu siapa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri sama sekali tidak pernah menganjurkan adanya maulid. Imam Hanafi, Hambali, Maliki gak pernah. Karena budaya itu ada setelah 4 imam mazhab itu meninggal. Catatan sejarahnya jelas, nggak bisa dibantah. Itu budaya orang Syiah. Ya Bu ya. Karena Ibu nanya saya jawab, kalau nggak ini saya nggak jawab. Karena suka ada salah paham ya Bu. Jelas Bu? Sudah Bu ya? Karena Ibu mulai kayaknya khusyuk dengan ceramah saya ya. Mulai ada yang ngantuk gitu ya. Saya boleh curhat gak Bu? Saya kalau ceramah Bu, gak ada yang ngantuk, saya kecewa. Saya sangat gembira kalau saya ceramah banyak jemaah ngantuk. Itu menunjukkan saya berhasil memberikan ketenangan ke jemaah ya Bu. Betul Bu? Salah. Ibu mah Ustadz salah dibetulin aja. Itu Bu ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu dan saya dalam menjalani sisa hidup ini kita selalu husnudon. Apapun takdir dan keputusan Allah itu pasti baik. Hikmahnya dengan husnudon kita akan selalu sabar dan kita selalu bersyukur. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakallah khair Ustadz atas ilmunya yang Masya Allah luar biasa, yang kadang-kadang kita sebetulnya sudah tahu tetapi Ustadz hari ini mengingatkan kembali banyak sekali yang insya Allah kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, yang pastinya bermanfaat sangat bagi kita semua, dan semoga menjadi amal solih juga untuk Ustadz, dan semoga Ustadz selalu Allah selalu melindungi Ustadz untuk dipertemukan kembali insya Allah di kajian MTDI dengan tema-tema yang berbeda. Yang paling penting lagi kami insya Allah mendoakan Ustadz agar selalu sehat, diberikan kekuatan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah ibu-ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, demikianlah kajian kita hari ini. Saya yang bertugas sebagai MC mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan jazakumullahu khairan hasanah jaza. Atas kehadirannya marilah kita tutup kajian kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.